penjelasan untuk soal UTS. Pada nomor 1 ada diketahui S atau semesta sama dengan lebih dari sama dengan 15 dan juga kurang dari sama dengan 30 elemen bilangan bulat positif. Lalu yang A ada lebih dari sama dengan 15 dan kurang dari sama dengan 30 elemen bilangan ganjil. Yang B ada lebih dari sama dengan 17 dan kurang dari sama dengan 30 elemen bilangan prima. Lalu yang C-nya ada lebih dari sama dengan 20 dan juga kurang dari sama dengan 26 elemen bilangan bulat positif. Nah, tuliskan masing-masing anggota himpunannya dan gambarkan diagram Venn-nya. Jawabannya ialah diketahui S-nya yaitu 15, 16, 17, 18, 19 hingga 30. Lalu yang A-nya yaitu elemen bilangan ganjil 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, dan 29. Lalu yang B-nya yaitu elemen bilangan prima, angka-angkanya adalah 17, 19, 23, dan 29. Nah, yang C itu adalah bilangan bulat positif dari 20 sampai 26. Selanjutnya ada diagram Venn-nya. Nah, diagram Venn-nya untuk irisan himpunan A dan juga himpunan B yaitu ada 17, lalu ada 19, dan juga 29. Nah, ini dia 17, 19, 29. Lalu untuk irisan himpunan A dan C yaitu ada 21 dan juga 25. Lalu untuk gabungan dari himpunan A, B, dan juga C yaitu ada di 23. A, B, dan juga C. 23. Lalu untuk komplemennya yaitu ada 16, 18, dan 28, juga 30. Nah, sisanya mereka ada di himpunan A, B, dan juga C, tetapi tidak ada di dalam irisan ataupun gabungan. Selanjutnya, untuk nomor 2, soalnya ialah diketahui jumlah mahasiswa akuntansi ada 216 orang, 30 orang tidak suka voli dan basket, 150 orang suka basket, dan 60 orang suka keduanya. Nah, berapa orang yang hanya menyukai voli saja? Gambarkan diagram Venn-nya. Nah, jawabannya ialah diketahui NS atau semestanya itu ada 216, lalu A, himpunan A yang suka basket saja ada 150, lalu himpunan gabungan antara yang suka keduanya yaitu ada 60, komplemen atau yang tidak suka keduanya ada 30. Nah, ditanyakan B yang suka voli saja. Penyelesaiannya NS atau 216 sama dengan 30 ditambah 150 dikurangi 90 ditambah 30 ditambah X sama dengan 30 ditambah 60 dari 150 dikurangi 90 ditambah 30 ditambah X. Nah, lalu sama dengan 180X. Nah, X-nya pindahkan ruas menjadi di sebelah kiri menjadi X sama dengan 216 dikurangi 180 sama dengan 36. Jadi siswa yang menyukai voli saja itu ada 36 orang. Selanjutnya nomor 4, soalnya adalah dari keempat persamaan linear di bawah ini, manakah yang menghasilkan dua buah garis yang saling tegak lurus dan jelaskan beserta alasannya. Nah, di sini saya membuat dulu ininya. Yang pertama ada persamaan 1, 6X dikurangi 3Y plus 30 sama dengan 0. Jadi min 3Y sama dengan min 6X min 30. Y sama dengan min 6X dikurangi 30 dibagi min 3. Hasilnya yaitu Y sama dengan 2X plus 10. Lalu pada persamaan kedua yaitu 8X dikurangi 4Y plus 12 sama dengan 0. Jadi minus 4Y sama dengan min 8. X dikurangi 12.
Y sama dengan min 8X dikurangi 12 dibagi min 4. Hasilnya Y sama dengan min 2 plus 3. Lalu untuk persamaan ketiga yaitu X plus 2Y minus 6 sama dengan 0. Menjadi 2Y sama dengan 6 dikurangi X. Y sama dengan 6 dikurangi X dibagi 2. Nah, Y sama dengan 3 min 0,5X. Lalu pada persamaan keempat ada 6X dikurangi 3Y tambah 12 sama dengan 0 menjadi min 3Y dikurangi negatif 12. Min 3Y sama dengan min 12 dikurangi 6X, lalu Y sama dengan min 12 dikurangi 6X dibagi min 3 ini menjadi hasilnya 4 plus 2X. Nah, jadi persamaan mana nih yang menghasilkan dua buah garis yang tegak lurus? Nah, persamaan itu adalah persamaan 1 dan 3, ada persamaan 2 dan 3, lalu ada persamaan 4 dan juga 3. Mengapa? Karena perkalian dari kemiringannya ini menghasilkan negatif 1. Lalu selanjutnya soal yang terakhir ada selesaikan persamaan di bawah ini dengan metode eliminasi dan juga gambar grafiknya. Nah, persamaannya itu 20X plus 10Y sama dengan 50 dan juga 10X plus 20Y sama dengan 40. Nah, jawabannya ialah yang 20X plus 10Y sama dengan 50 ini dikalikan 2. Nah, sedangkan yang ini dikalikan 1. Lalu setelah dikalikan ini lalu dikurangi. Untuk 20Y-nya ini kita coret aja karena sama. Nah, 40 dikurangi 10 hasilnya 30X. Lalu 100 dikurangi 40 hasilnya 60. Nah, X 30-nya ini dibagikan dengan 60. X menjadi 2 hasilnya. Lalu ada 20X, lalu dimasukkan ke dalam ininya. Yang pertama tadi 20X plus 10Y sama dengan 50 menjadi 20 dikali 2 dari sini ya, karena sudah diketahui X-nya, plus 10Y sama dengan 50. Lalu 20 dikali 2 sama dengan 40 ditambah 10Y sama dengan 50. Nah, untuk 40-nya pindah ruas jadi di sini. Jadi 50 dikurangi 40, nah Y sama dengan 10 dibagi 10 yaitu 1 hasilnya. Nah, ini adalah untuk grafiknya yang tadi karena X-nya itu menghasilkan 2 dan juga Y-nya menghasilkan 1, jadilah grafiknya seperti ini. Ini X dan ini Y ya. Untuk soal UAS, penjelasannya ini soal pertama, diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran suatu barang sebagai berikut. PD sama dengan 10.000 dikurangi 400Q, PS sama dengan min 6.000 dikurangi 400Q. Nah, jika pemerintah menetapkan subsidi sebesar 800 per unit, tentukan A. Berapa harga dan kuantitas keseimbangan sebelum subsidi, B. Berapa harga dan kuantitas keseimbangan sesudah subsidi, dan C. Berapa subsidi yang dikonsumsi konsumen dan produsen. Lalu yang D itu berapa total subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk jawabannya itu kita menggunakan rumus keseimbangan PD sama dengan PS. Nah, dimasukkan nih nominal PD dan PS-nya 10.000 dikurangi 400Q sama dengan min 6.000 plus 400Q. Lalu ini dipindahkan ruas menjadi min 400Q, min 400Q, karena ini plus pindah ruas menjadi minus, sama dengan min 6.000, ini juga pindah ruas jadi min 10.000. Nah, selanjutnya min 800Q sama dengan 16.000, Q sama dengan 16.000 dibagi dengan min 800 yang ini ya. Hasilnya QE atau kuantitas sebelum subsidinya yaitu sebesar 20. Lalu untuk P atau harga ini rumusnya 10.000 dikurangi 400Q, 10.000 dikurangi 400, Q-nya atau kuantitinya sudah diketahui yaitu 20, dimasukkan ke sini jadi 400 dikali 20 yaitu 8.000. Nah, hasilnya
ini harga sebelum subsidinya itu 2.000. Lalu yang B adalah mencari berapa harga dan kuantitas keseimbangan sesudah subsidi. Jadi pada rumusnya ini adalah PD sama dengan PS dikurangi S. Nah, S itu subsidi. Nah, subsidinya itu sebesar 800. Jadi dimasukkan 10.000 dikurangi 400Q sama dengan min 6.000 dikurangi 400Q min 800. Ini subsidinya. Lalu dipindah ruas seperti tadi lagi. Min 400Q min 400Q sama dengan min 6.000 dikurangi 10.000 dikurangi 800. Nah, ini min 800Q sama dengan min 16.800. Lalu Q sama dengan min 16.800 dibagi 800. Hasilnya kuantitas setelah disubsidi ini bertambah menjadi 21. Lalu selanjutnya pada P atau harganya itu juga akan berubah. 10.000 dikurangi 400Q sama dengan 10.000 dikurangi 400, Q-nya sudah diketahui, 21 dimasukkan ke sini lalu dikali dengan ini menjadi 8.400. Nah, jadi 10.000 dikurangi 8.400 ini adalah 1.600. Jadi ini harga setelah adanya subsidi ya. Selanjutnya ini C. C itu untuk mencari berapa subsidi yang dikonsumsi konsumen dan juga produsen. Nah, subsidi yang dikonsumsi oleh konsumen ini rumusnya adalah subsidi konsumen sama dengan PE atau harga sebelum subsidi dikurangi harga setelah subsidi. Nah, harga sebelum subsidi ini 2.000 dikurangi dengan setelah subsidi 1.600, jadinya sisanya 400. Jadi subsidi yang diterima atau dikonsumsi oleh konsumen adalah 400. Lalu untuk produsen rumusnya subsidi produsen sama dengan ini subsidinya dikurangi subsidi yang sudah dikonsumsi oleh konsumen. Jadi 800 dikurangi 400 yaitu hasilnya 400. Selanjutnya yang terakhir berapa total subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi rumusnya ialah S atau subsidi sama dengan harga setelah jumlah atau kuantiti setelah adanya subsidi dikali dengan subsidi. Nah, sama dengan 21 dikali 800 hasilnya 16.800. Jadi total subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah senilai 16.800. Selanjutnya pada soal yang kedua itu diketahui fungsi permintaan barang X, terus fungsi penawaran barang X, terus fungsi permintaan barang Y, dan fungsi penawaran barang Y. Ini adalah fungsi-fungsinya. Nah, ditanyakannya berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar untuk barang X dan barang Y. Jawabannya itu yang pertama kita menghitung dulu keseimbangan pasar barang Y. Berarti rumusnya itu QDX dan QSX. Nah, yang ini QDX dan juga QSX. Kita dimasukkan fungsinya ke sini 5 dikurangi 2PX plus PY sama dengan min 5 plus 4PX dikurangi PY. Lalu dipindah ruaskan jadi 5 plus 5 karena pindah ruas sama dengan 2PX ini di plus 4PX dikurangi PY dikurangi PY. Nah, hasilnya yaitu 5 tambah 5 10 sama dengan 2 tambah 4 6PX sama dengan 1 tambah 1 2PX. Jadi ini pindah ruas lagi, min 6PX dikurangi 2PY sama dengan min 10. Lalu yang selanjutnya ada keseimbangan pasar barang Y. Rumusnya sama, cuma ini kita ambil fungsinya dari sini, QDY dan QSY. QDY dan QSY. Kita masukkan 6 plus PX kurangi PY sama dengan min 4 dikurangi PX dikurangi 3 PY. Sama juga ini dipindah ruaskan menjadi PX plus PY dikurangi PY dikurangi 3 PY sama dengan min 4 min 6. Ini min 4 dikurangi 6 ya. Nah, terus ini 2 PX dikurangi 4 PY sama dengan ini min 10. Setelah itu kita
eliminasi salah satunya. Ini yang pertama, yang min 6px plus 2py sama dengan min 10 itu dikalikan 2. Nah, untuk yang 2px dikurangi 4py sama dengan min 10 itu dikalikan 1. Nah, setelah dikalikan seperti ini, lalu dikurangi. Nah, ini yang sama biasa dicoret. Setelah itu, jumlahkan yang ini, min 12 dikurangi positif 2px. Hasilnya jadi 10px sama dengan min 20. Ini karena negatif menjadi negatif dan negatif itu jadi positif, jadi min 20 ditambah min 10 yaitu menjadi min 30. Nah, px sama dengan min 30 dibagi dengan min 10 hasilnya 3. Lalu dimasukkan ke dalam salah satu rumus, yaitu min 6px plus 2py sama dengan min 10. Karena px-nya sudah diketahui yaitu 3, jadi kita masukkan ke sini. Jadi min 6 dikali 3 plus 2py sama dengan min 10. Nah, jadi 18 ditambah 2py sama dengan min 10. 2py min 10 sama dengan min 10 plus 18. PY sama dengan 8 dibagi 2, itu 4 hasilnya. Lalu yang QDX ini 5 dikurangi 2px plus py. Ini dari sini 5 dikurangi 2px plus py. Kita masukkan yang sudah diketahui ya. Nah, 5 dikurangi 2 dikali px-nya 3, lalu py-nya 4 ya di sini. Jadi 5 dikurangi 6 ditambah 4 sama dengan 3. Nah, QD-nya ini 6 plus px kurangi py. Nih, dari sini 6 plus px dikurangi py sama dengan 6 plus px-nya 3 dan py-nya 4, hasilnya 5. Selanjutnya yang terakhir di soal UAS ini ialah suatu perusahaan dalam menghasilkan sebuah produk mempunyai biaya tetap total sebesar 54 juta dan biaya variabel per unitnya adalah 20 juta. Selanjutnya, bagian pemasaran dari perusahaan menetapkan harga jual produk per unitnya adalah 2.500.000. Nah, tentukan berapa jumlah unit produk yang harus dijual dan berapa jumlah penerimaan total yang harus dihasilkan agar perusahaan mencapai hasil pulang pokok atau break even point. Yang B yaitu jika biaya variabel per unit produk turun 50% dan harga per unitnya turun 20%, berapa jumlah unit produk yang harus dijual agar bisa mencapai hasil pulang pokok atau break even point. Yang ketiga atau C ini berdasarkan poin pada bulir B, jika perusahaan menjual 45 unit produk, apakah terjadi kerugian atau keuntungan? Berapakah jumlah kerugian atau keuntungannya? Nah, ini jawaban untuk yang A. Berapa jumlah unit produk yang harus dijual? Nah, ini diketahuinya itu fixed cost-nya itu 54 juta, lalu variable cost-nya itu 2 juta, dan price atau harganya yang sudah ditetapkan oleh bagian pemasaran tadi 2.500.000. Nah, selanjutnya menghitung total cost sama dengan total revenue. Nah, total cost ini tambahan atau penjumlahan dari fixed cost dan juga variable cost. Nah, jadi fixed cost ditambah variable cost ini sama dengan juga dengan price. Nah, terus yang variable cost dipindah ruas ke sini, jadi 54 juta sama dengan 2.500.000 dikurangi 2 juta. 54 juta sama dengan 500.000, pengurangan dari sini. Lalu selanjutnya Q sama dengan 54 juta dibagi 500.000. Nah, Q atau quantity yang harus dijualnya berarti itu 108. Nah, kita akan menghitung revenue. Revenue ini dari price dikali dengan quantity. Jadi harganya 2.500.000 dikali quantity ini 108 sama dengan 270 juta. Jadi jika perusahaan ingin mencapai hasil pulang pokok itu, perusahaan harus menjual 108 unit produknya. Nah, untuk yang B ini caranya masih sama dengan yang tadi, namun yang ini berbeda karena variable cost-nya ini turun 50% dari yang tadi dan juga harga atau price-nya itu turun 20%.
Mari kita hitung 54 juta plus 1 juta Q sama dengan 2 juta Q. Seperti biasa yang variabel cost ini dipindah ruas menjadi negatif 1 juta di sini. Jadi 54 juta dikurangi 54 juta sama dengan 1 juta. Ini jadi pengurangan 2 juta dikurangi 1 juta ini. Jadi Q sama dengan 54 juta dibagi 1 juta, yaitu hasilnya kuantitinya 54. Jadi perusahaan harus menjual 54 unit untuk mencapai BEP atau break even point-nya. Nah, lalu yang C ini, bagaimana jika perusahaan hanya menjual 45 unit dengan fixed cost dan variable cost-nya yang ini yang sudah diturunkan. Nah, ini kita hitung langsung revenue-nya. Revenue sama dengan quantity dikali price. Nah, 45 kuantitinya tadi dikali dengan price-nya ini 2 juta ya di sini. Menghasilkan 90 juta. Nah, cost-nya itu kita menghitung cost dari variable cost plus dari fixed cost plus variable cost. Nah, 54 juta ditambah 45 ini total barangnya total unitnya dikali 1 juta harga per unit. 54 juta ditambah 45 juta yaitu 99 juta. Nah, lalu kita akan menghitung apakah perusahaan akan mengalami kerugian atau keuntungan. Nah, dengan cara revenue atau penerimaan dikurangi dengan cost atau pengeluaran. Nah, revenue-nya itu ini 90 juta. Nah, dikurangi dengan pengeluaran atau cost yang kita keluarkan yaitu 99 juta. Jadi ini lebih besar cost-nya ya guys, sama dengan negatif 9 juta. Jadi perusahaan mengalami kerugian dan kerugiannya itu sebesar 9 juta. Terima kasih.